sampai hanya dengan satu kali beramal. Fahadza minal faizin, yang semata-mata untuk menata dirinya lillahi ta'ala, itulah orang-orang yang beruntung. Faiz, orang yang menang, dia menjadi pemenang dari orang-orang lain. Maka oleh sebab itu di dalam kehidupan kita itu ada 3 komponen yang harus kita perhatikan yang menjadi nilai kita, keunggulan kita jadi manusia. Yang pertama adalah ilmu. Kalau kita tidak unggul di dalam hal ilmu, kita tidak menjadi ulama, ndek tulak bercita-cita ndah jadi tuan guru, ndek tulak. Kita ilmu agama kita pas-pasan, misalkan sekedar wajib ya sekedar sunat-sunat rawatib, sunat-sunat yang lain yang kita fahami. Kalau kita ndak bisa sampai menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama, salib dia dalam hal ibadah. Nggak boleh kita kalah di mihrab ibadah. Tingkatkan kuantitas, kualitas ibadah kita. Oh ya, mohon maaf. Luar biasa. Sering saya melihat di tempat-tempat di mana kita kadang dalam perjalanan kita sholat di tempat itu. Ada orang-orang tua di antara ma bainal maghrib wal isya yaqra'ul Qur'an juz'ain. Dia mampu membaca Quran 2 juz antara maghrib dengan isya. Lah para ustaz, para tuan guru belum tentu mampu melakukan hal itu. Salib dia, karena apa? Beliau-beliau ini menghadiri dan menyampaikan hajat umat. Nek mampu baca Quran 2 juz antara maghrib dengan isya. Di situ kita salib dia. Oh, saya ini mata saya kabur, kacamata ndak mempan baca Quran. Mana yang kita hafal, itu yang kita baca berulang-ulang. Itu sebabnya para ulama menganjurkan ndak tengapal mana-mana arak 2-3 juz. Mumpung mata kita masih seger. Besok kalau mata kita sudah tak dapat melihat, itu yang menjadi wirid-wirid kita. Salib dia dalam hal ibadah. Lalu kemudian kita tidak bisa menyaingi orang lain dari segi ilmu ibadahnya, maka salib dia dalam hal adab, akhlak. Kenapa? Nabi SAW banyak hadis-hadis yang mengatakan afdolul a'mal, amalan yang paling utama, paling afdol. Ada al-jihad fisabilillah, ada birrul walidain, ada juga husnul khuluq. As-shalah fi awwali waktiha ibadah. Kemudian sholat di awal waktu, jihad sabilillah, berbakti kepada ibu bapak. Ada juga husnul khuluq, adab, cara-cara, tata cara bahasa yang baik. Itu juga min afdalil a'mal. Bahkan Nabi mengatakan al-jahilus sakhi, orang yang tidak banyak ilmu agamanya, orang bodoh. Kan bahasa ante bodoh. Bodoh no bisa jadi bongoh. Ya bodoh manusia ini nah. Bukan berarti saja dia tidak berilmu, tetapi ya bongoh. Nah, ada orang tidak banyak ilmu agamanya, nggak ngerti banyak hal gitu, tetapi dia sakhi, dia pemurah, khairun. Nah, ini lebih baik dia. Wa habbu indallah minal abidil bakhil. Itu orang bodoh yang pemurah lebih dicintai Allah daripada orang ahli ibadah yang pelit. Lah kan Allah lebihkan gitu. Nampaklah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Ibu sekalian, meskipun umpama memang hakikatnya kita jadi manusia ini umur kita pendek, lebih-lebih di tahun 2021 ini rata-rata orang yang puluhan itu yang diambil oleh Allah. Onyak-onyak putih rambut belum tentu ajal dekat gitu, hitam rambut tidak jamin umur panjang begitu. Jadi lebih banyak ilmu Allah yang belum kita fahami daripada yang sudah kita pahami. Dan lebih banyak amalan
ibadah yang belum dapat kita amalkan daripada sudah kita lakukan. Maka oleh sebab itu, boleh dalam hal ini kita saling salib. Ada yang dilebihkan ilmu kan oleh Allah, ada yang dilebihkan harta benda, rizki. Macam-macam lah cara Allah melebihkan. Ada yang dilebihkan kesehatannya. Itu maka di dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kerjakanlah kebaikan itu, semoga kiranya kata Allah kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Badiru bil amali shalihat, kata Nabi. Becatan nih sih gawe kebagusan no, fa innal mauta bagetah. Siaran mati itu mendadak doang mati. Dia tahu diri te. Apakah ide ini masuk sudah kategori 40 hari? Nah, udah masuk 40 hari kita, udah lewat 100 hari kita enggak tahu. Tiba-tiba saja orang tidak sakit, ngerep, kan begitu. Nah, lalu kemudian dalam konteks ini Al-Imam Hasan Al-Bisri menyatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, idza ra'aita rajulan yunafisuka fid dunya, kalau engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam hal dunia, mundegita dengan pada si lebih kehidupan dunia na bengne kelebihan si Allah Ta'ala, fanafishu fil akhirah. Salib ya ngono lek dalam hal urusan akhirat. Kanggo ini artinya udah kita tidak dilebihkan oleh Allah dalam urusan dunia, maka masa kita tidak berusaha pada hal atau sisi yang lain, kan begitu. Alangkah lebih baiknya gitu, kita diberi kelebihan dunia, kita yang pertama kali bersedekah, berzakat, kita yang pertama kali membantu orang. Dalam hal dunia kita lebih, dalam hal akhirat kita lebih. Itu yang top markotop. Iya kan? Karena kita belum nampak ini orang yang kaya sesungguhnya. Ara le wilayah teh tau teh si ndot si nengka ini sampai bank itu minjem sama dia tiap minggu itu 300 sampai 700 juta per minggu, bank itu minjem. Apalagi zaman-zaman masa-masa ini pencairan bantuan pemerintah itu, beli tanah, bangun toko, disewakan tokonya, kan tentunya untuk dapat uang lagi, kan begitu. Nah itu gambarannya, ternyata orang kaya itu tetap membutuhkan uang, karena dia bukan kekayaannya menjadikan dia sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nabi Muhammad SAW masih beliau itu sebagai seorang hamba, dia tetap ibtiqor kepada Allah, butuh kepada Allah.